ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Berikutnya. ثم قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذا الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang Al-Qurunul Fadilah, 3 generasi pertama yang Nabi SAW diutus di generasi itu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan ini isyarat kepada hadits mutawatir ya tentang khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Dan ini hadits diriwayatkan dari belasan orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, mereka ini afdalul qurun. Tidak mungkin mereka ini tidak tahu hal-hal yang disebutkan oleh orang-orang yang mentakwil itu atau orang-orang yang mentafwid dari sifat-sifat. Itu adalah hal yang mustahil. Dan saya sudah terangkan ya tentang tadi 3 pertanyaan yang disebut oleh Ibnul Qayyim dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, tanya dulu kepada mereka, kalian tahu nggak bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling tahu, paling berilmu tengah makhluk. Kalau mereka akui hal itu, maka tidak mungkin Nabi SAW tidak mengajari ilmu itu kepada para sahabat, kepada manusia. Terus yang kedua ditanya lagi, tahu nggak kamu bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling pengasih bagi umatnya, orang yang paling senang umatnya dapat hidayah, segala kebaikan dia terangkan? Jawabannya pasti ya. Baik, tidak mungkin Nabi SAW orang yang paling pengasih bagi umatnya tidak mengajari hal penting dalam agama. Tidak mengajari hal yang penting di dalam agama. Iya. Ya kalau misalnya datang dibaca di dalam Al-Quran sifat wajah, terus mereka artikan wajah itu adalah kekuasaan Allah. Dari mana kalian dapat itu? Nabi SAW tidak pernah berbicara tentang itu, para sahabat tidak pernah berbicara tentang hal itu. Kalau mereka katakan itu ketentuan agama, dari mana kalian mau lebih paham dari Nabi? Enggak, itu ada di ilmu Nabi tapi tidak diterangkan.
Bagaimana Anda diterangkan? Kalian ini lebih merahmati umat daripada Nabi Muhammad SAW. Andai kata itu baik, pasti Nabi sudah apa? Mengajarkan bagi umatnya. Iya. Baik itu sebenarnya dipahami secara ilmu balaghah. Kalian mau lebih fasih dari Nabi Muhammad. Andai kata itu memang diterangkan seperti itu. Beliau orang yang sangat fasih. Mampu menjelaskan segala hal yang rumit dengan bahasa yang paling ringan. Tapi kenapa beliau tidak terangkan? Kalau memang kondisinya yang seperti itu. Jadi itu kaidah besar ya yang telah lalu itu. Dan di sini yang disebut oleh Syekhul Islam. Ini semua dari pembahasan-pembahasan yang saling menguatkan. Yang saling menguatkan. Baik. Kemudian dikatakan. Lianna ridda dhalika imma adamul ilmi wal qaul. Wa imma i'tiqadu naqidil haqq. Wa qawli khilafis sidq. Wa kilahuma mumtani'. Sekarang ada dua kemungkinan. Iya. Lawan hal tersebut. Jadi kalau misalnya para sahabat tidak mengajarkan hal itu, maka kalian melakukan takwil dengan konsekuensi seperti itu, 3 generasi tidak melakukannya, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa 3 generasi ini mereka tidak punya ilmu. Atau mereka tidak berbicara tentang hal tersebut. Iya. Dan kemungkinan yang kedua, mereka meyakini selain daripada itu. Atau berucap yang bertentangan dengan apa? Dengan kebenaran. Iya. Jadi itu dua kemungkinan konsekuensi ucapan kalian. Nah, ini cakep ya dari pembahasan Syekhul Islam. Rahimahullah. Jadi ini orang-orang... Saya sudah sebutkan tadi, orang-orang yang menyimpan di pembahasan sifat-sifat itu, di antara sebab pokoknya adalah ilmu kalam, ilmu filsafat. Itu sebab pokoknya. Dan mereka ini orang-orang yang merasa bisa berdalil dengan sudut pendalilan akal, secara akliyah. Maka beliau juga di sini mendatangkan sudut pendalilan akliyah, seperti metode mereka. Tetapi dengan bentuk yang selamat, yang benar, betul-betul masuk akal, secara syar'i dan secara akal. Iya. Maka beliau terangkan konsekuensi dari ucapan kalian, ketika kalian mentakwil atau mentafwid, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Konsekuensinya yang pertama, mereka ini tidak punya ilmu, tidak berbicara tentang hal tersebut. Atau konsekuensinya, mereka menyelisihi kebenaran, menyelisihi kebenaran. Dan ini dua konsekuensi tidak mungkin. Pasti mereka nggak berani untuk hal itu. Sebab ini kekufuran namanya. Kalau dia ucapkan hal yang seperti itu. Karena itu kata beliau, fa'ammal awwalu fali'anna man kana fi qalbihi adana hayatin wa talabin lil ilm aw nahmatin fil ibadah yakunu al-bahthu an hadzal bab was su'alu anhu wa ma'rifatul haqqi fihi akbar maqasidi wa a'zama matalibi. Ani bayan ma yanbaghi i'tiqadu. Jadi ini sekarang yang pertama itu tidak mungkin ya kalau dikatakan itu ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Tidak ada mereka bicara masalah itu. Itu tidak mungkin. Para sahabat ini jadi orang itu kalau dia ingin kehidupan hati, mencari ilmu, atau dia punya semangat dalam ibadah, punya nahma, ketamakan dalam ibadah, maka yang dia cari itu adalah bab yang seperti ini. Dia bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia meyakini tentang Allah. Jadi mengetahui hal tersebut pasti maksud dia yang terbesar. Itu pokok yang teragung yang dia cari. Tapi yang dia cari maksudnya adalah apa yang seharusnya diyakini. Itu beliau ingatkan. La ma'rifatu kaifiyati rabb wa sifatihi. Bukan tentang masalah bagaimana mengenal kaifiyat rabb dan apa? Sifat-sifatnya. Sebab kaifiyat itu dari perkara gaib, tidak diajarkan. Iya. Ya dimaksud ini adalah bagaimana dia meyakini hal tersebut. Ya, keyakinannya di dalam hal itu. Nah, ini yang dicari. Itu yang dicari. Nah, sekarang jiwa ini, kalau dia jiwa
yang bagus dan benar, pasti dia mencari itu. Ya, karena itu kata beliau, walaisatin nufusus sahihatu ila syai'in asywaqa minha ila ma'rifati hadzal amr. Dan jiwa-jiwa yang tenang, yang benar, itu tidak ada kerinduan yang lebih besar daripada mengenal hal yang seperti ini. Daripada mengenal hal yang seperti ini. Nah, itu jiwa manusia itu, subhanallah. Kalau memang dia jiwa yang salimah, jiwa yang sahihah, pasti dia akan rindu tentang hal tersebut, akan mencarinya. Iya. Jadi kata beliau, wa hadza amrun ma'lumun bil fitrah al-wajdiyah. Jadi ini perkara dimaklumi secara fitrah al-wajdiyah, fitrah yang berada pada diri seseorang, tidak perlu itu dia akan temukan hal yang seperti itu. Ya, karena dasarnya manusia memang fitrahnya seperti itu. Ya, secara fitrah pasti itu yang akan dia cari secara fitrah. Iya. Baik. Karena itulah kalau kita lihat ya dari orang-orang yang jatuh di tengah ahlul kalam, itu mereka juga merasakan hal yang sama. Iya. Ketika diingatkan tentang fitrah, kadang sebagian mereka ada yang sadar akan hal tersebut. Ya, dan mungkin akan datang ya sebagian bentuk yang seperti ini. Bagaimana seorang ketika contohnya seperti Al-Hamadani itu berkata kepada Abul Ma'ali terkait dengan masalah keyakinan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya. Akhirnya mulailah diberi dari ucapan ahlul kalam untuk menolak keyakinan yang benar ini. Kata Al-Hamadani, tinggalkan aja dulu itu yang kamu bicara. Sekarang saya merasakan dalam diri saya itu mencari ke atas. Itu fitrah. Tidak bisa dia tolak. Ya, kata Abul Ma'ali, Hamadani telah membuat saya bingung. Hayyarani Al-Hamadani. Subhanallah. Jadi pada hal yang terkait dengan fitrah kadang dimaklumi hal tersebut. Itu orang biasa itu. Orang biasa. Sekarang para sahabat Nabi SAW. Ini Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kemudian kalau diucapkan takwil dan hal yang seperti itu dari muqtadah yang harusnya kuat, harus ada. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut. Tidak ada mereka bicara tentang hal tersebut. Iya. Ya kalau misalnya itu bagian dari ilmu, bagian dari agama. Orang yang punya rindu kepada Allah, kecintaan kepada Rabb-Nya, hatinya bagus, dia akan berbicara tentang itu. Dia akan cari hal yang seperti itu. Tapi itu tidak ada. Ya, kemudian dikatakan hadza la yakadu yaqa'u min abladil khalq wa ashaddihim i'raban wa a'zamihim ikbaban ala talabid dunya. Maksudnya orang yang paling banyak mencari dunia begitu. Wal ghaflati an dzikrillah. Fa kaifa yaqa' min ulaik? Jadi hal yang seperti ini, orang yang balit saja, orang yang susah memahami, orang yang banyak berpaling dari Allah, orang yang sibuk dengan dunia, itu kadang ada kecintaannya, dia ingin tahu, kerinduannya untuk hal tersebut. Itu orang-orang seperti itu saya ada gitu. Apalagi terhadap para sahabat, orang-orang yang paling mulia di tengah umat ini. Iya, harusnya itu ada kalau memang benar itu ada. Karena itu mustahil. Apa yang mereka katakan itu ada. Jadi ini sudut yang pertama ya, dari sudut bantahan. Iya. Kemudian yang kedua kata beliau, wa amma kaunuhum kanu mu'taqidina fihi ghairal haqq aw qailihi fa hadha la yaktu muslim wala akilun arafa halal qaum. Adapun bahwa mereka itu tidak tahu kebenaran atau dia mengucapkan itu, maka ini tidak akan diucapkan oleh seorang muslim atau seorang yang berakal yang mengetahui keadaan para sahabat. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, ini para sahabat mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut, tidak tahu, jahil.
Kemungkinan yang kedua, mereka tahu yang benar, tapi mereka tidak berucap kebenaran, tidak mau meyakininya. Nah, ini dua kemungkinan semuanya mustahil terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, "Tsummal kalamu anhum fi hadzal bab aktsaru min ayyumkan satruhu fi hadhihi al-fatwa aw adhafiha. Ya'rifu dzalika man talabahu wa tatabba'ahu." Baik. Dengan ini selesai sudah ya, beliau memberikan gambaran dari muqaddimah yang pertama atau muqaddimat yang beliau bawakan di sini tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keadaan para sahabatnya. Yang tidak mungkin mereka ini, kalau memang ini pembahasan kalian mentakwil, mentafwid itu ada, pasti Nabi dan para sahabatnya itu sudah mengajarkannya, Nabi sudah melakukannya, Nabi sudah menerangkannya. Jelas ya? Tapi bersama dengan itu tidak ada ini semuanya. Jelas? Nah, ini berbagai pendalilan dibawakan oleh beliau. Dan kalau dikumpulkan akan banyak lagi hal yang lain. Baik. Kemudian setelah itu beliau berkata, nah,